Swastiastu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kadek Aris Sutiyadnya. Saya nomor absen 7, kelas 12 BUPW. Di sini saya mendapat bagian tentang menjelaskan apa itu Weda, Seruti, dan Semerti. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang apa artinya Weda. Weda adalah kitab suci agama Hindu. Weda merupakan kumpulan sastra-sastra kuno yang dari dulu sudah ada pada zaman India kuno, yang jumlahnya sangat banyak dan sudah meluas di golongan masyarakat. Dalam ajaran agama Hindu, Weda termasuk dalam golongan Seruti, karena banyak umat Hindu yang percaya bahwa isi Weda itu merupakan wahyu dari Brahman. Weda juga dapat disebut dengan buku pedoman untuk para penganut agama Hindu. Baik, yang kedua itu ada Seruti. Seruti berasal dari kata seru yang berarti mendengar. Weda Seruti adalah usaha kelompok Weda yang ditulis oleh para maharsi melalui pendengaran langsung yang berasal dari wahyu ide Sang Hyang Widiwasa. Seruti dibagi menjadi 3, yaitu kitab mantra, kitab Brahmana, dan Upanishad. Jadi yang ketiga itu saya akan menjelaskan tentang Semerti. Semerti berasal dari kata SMR, berarti ingat. Semerti merupakan pustaka suci atau Weda yang ditulis oleh maharsi berdasarkan ingatan atas wahyu yang pernah diterimanya kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Semerti ditulis untuk menjelaskan sehingga Weda dapat bisa dimengerti oleh manusia. Pada umumnya, secara garis besar, Semerti dapat digolongkan ke dalam 2 kelompok, yakni Wedanga dan Upaweda. Baik, sekian penjelasan dari saya, akan dijelaskan oleh teman saya. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Pasapata Wijaya, nomor absen 6, kelas 12 UPWB. Hari ini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Weda Seruti. Weda Seruti adalah kitab suci Hindu yang berasal dari wahyu Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa yang didengar langsung oleh para maharsi. Weda Seruti disebut juga Catur Weda atau Catur Weda Samhita. Samhita artinya himpunan. Adapun kitab-kitab Catur Weda antara lain Rigweda, Yajurweda, Samaweda, dan Atharwa Weda. Rigweda adalah wahyu yang paling pertama diturunkan sehingga merupakan Weda yang tertua. Rigweda berisikan nyanyian-nyanyian pujaan, terdiri dari 10.552 mantra dan seluruhnya terbagi dalam 10 mandala. Di samping menguraikan tentang wahyu, juga menyebutkan sabda resi sebagai penerima wahyu. Rigweda dihimpun oleh Resi Pulaha. Selanjutnya, Yajurweda. Yajurweda adalah Weda yang terdiri atas mantra-mantra dan sebagian besar berasal dari Rigweda. Yajurweda memuat ajaran mengenai pokok-pokok Yajus. Keseluruhan mantranya berjumlah 1975 mantra. Yajurweda terdiri atas 2 aliran, yaitu Yajurweda putih dan Yajurweda hitam. Yajurweda dihimpun oleh Resi Vaisampayana. Selanjutnya, Samaweda. Samaweda adalah Weda yang merupakan kumpulan mantra dan memuat ajaran mengenai lagu-lagu pujaan
Samaweda terdiri dari 1875 mantra. Samaweda dihimpun oleh Resi Jaimini. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu Atharwa Weda. Atharwa Weda adalah kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran yang bersifat magis. Atharwa Weda terdiri dari 5.987 mantra yang juga banyak berasal dari Rigveda. Atharwa Weda berisikan doa-doa untuk kehidupan sehari-hari seperti memohon kesembuhan dan lain-lain. Atharwa Weda dihimpun oleh Resi Sumantu. Selanjutnya ada Pancama Weda. Pancama Weda disebut juga Weda kelima atau disebut Bhagawan Gita. Bhagawan Gita merupakan wejangan langsung oleh ide Sang Hyang Widiwasa. Bhagawan Gita memuat tentang percakapan Basudewa Krishna dengan Arjuna di Kurukshetra. Bhagawan Gita artinya nyanyian atau sabda, sering disebut sabda Brahman. Bhagawan Gita dihimpun oleh Resi Vyasa. Baik, demikian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadai Udanata, absen 11 dari kelas 12 UPW. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Wedanga dan sebagainya. Wedanga merupakan buku sumber dalam pelajari dan mendalami secara nyata dari mantra-mantra Weda. Wedanga memiliki 6 bagian, yaitu 1. Siksa atau Ponitika. Siksa atau Ponitika merupakan kitab Wedanga yang isinya memuat petunjuk-petunjuk tentang cara tepat dalam pengucapan mantra serta rendah tekanan suara. 2. Vyakarana atau tata bahasa. Kitab ini menguraikan tentang tata bahasa untuk dapat menghayati Weda dengan benar. Kecil kemungkinannya dapat diketahui tanpa mengerti dan mengetahui tata bahasanya. Oleh karena itu, kitab Vyakarana ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam mempelajari Weda. 3. Canda atau lagu. Kitab Canda adalah cabang Weda yang khusus membahas aspek ikatan bahasa dalam Weda yang disebut lagu. Yang keempat ada kitab Nirupta. Kitab Nirupta berisikan berbagai penafsiran otentik mengenai kata-kata yang terdapat di dalam Weda. Kitab ini ditulis oleh Bhagawan Yaska pada tahun kurang lebih 800 sebelum Masehi. Yang kelima ada Jyotisa atau astronomi. Jyotisa atau astronomi merupakan pelengkap Weda yang isinya memuat pokok-pokok ajaran astronomi yang diperlukan untuk pedoman dalam melakukan yatnya. Isinya adalah membahas tata surya, bulan, dan badan angkasa lainnya yang dianggap mempunyai pengaruh di dalam pelaksanaan yatnya. Yang keenam ada Kalpa. Kalpa adalah aturan-aturan upacara yatnya yang terdiri dari Sauta Sutra, yaitu tata cara upacara beryatnya, Dharma Sutra atau Dharma Sastra, yaitu petunjuk dalam melaksanakan agama, Grehya Sutra, yaitu tata cara beryatnya, dan Sulwa Sutra, yaitu aturan dalam membuat bangunan suci. Sekian penjelasan dari saya, dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komanda Madanwarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang Upaweda. Upaweda adalah kitab-kitab yang menunjang pemahaman Weda. Disebut juga sebagai Weda tambahan sebagai bagian yang menjelaskan Weda dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Adapun bagi bagian dari Upaweda, 1. Kitab Itihasa adalah sebuah epos yang isinya menceritakan sejarah kembangan raja-raja
dan kerajaan Hindu pada masa lampau. Yang dikelompokkan menjadi dua, yakni kitab Ramayana dan kitab Mahabharata. Adapun penyusunnya adalah Bhagawan Vyasa. 2. Kitab Purana adalah kitab kedua dari Upaweda. Adapun isinya adalah menceritakan tentang kebiasaan yang berlaku pada zaman dahulu alias zaman kuno. Yang ketiga, kitab Arthasastra adalah kitab yang berisi tentang pokok-pokok pemikiran pada bidang ilmu politik. Salah satu kitabnya yakni Niti Sastra. Kitab ini ditulis oleh Bhagawan Brihaspati. Kitab Ayurveda yang keempat adalah kitab yang berisi tentang ilmu kesehatan atau kedokteran baik secara rohani maupun jasmani. Yang kelima ada kitab Gandharveda. Adalah kitab yang berisi tentang berbagai aspek ilmu seni. Yang keenam ada kitab Kama Sastra. Adalah kitab yang berisi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan asmara, cinta, dan rasa indah. Yang ketujuh ada kitab agama. Adalah kitab yang berisi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ritual upacara keagamaan dan aturan-aturan tata cara dalam melaksanakan upacara keagamaan. Sekian dari penjelasan saya tentang Upaweda dan bagi-bagiannya. Terima kasih. Om Santi.